Banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul walaupun secara online ya. Baik, pertama-tama Bapak Esa yang saya hormati selaku dosen mata selaku dosen pengampu mata kuliah grafika komputer. Kami di sini, akan mempresentasikan hasil, prototyping kami, yaitu Game Master ID. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aldi Salam. Untuk 3 orang ini rekan saya yang pertama Jilmi Pasha Tsunami, lalu Akmal Gipari, dan, Dika Pratama Putra. Untuk penjelasan selanjutnya akan dibacakan langsung oleh saudara Jilmi. Enggak, saudara Jilmi? Baik, pertama-tama di sini ada latar belakang. Perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi dalam dunia hiburan digital, termasuk layanan top-up item game dan jasa joki. Saat ini, banyak penyedia layanan masih mengandalkan chat manual seperti WhatsApp, yang menyebabkan pelayanan lambat, rawan kesalahan, dan promosi terbatas. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan sistem informasi berbasis web yang terintegrasi dan real-time agar proses transaksi lebih cepat, akurat, dan efisien. Pengembangan platform digital untuk Keymaster ID menjadi solusi strategis guna memperluas pasar dan meningkatkan kepercayaan pelanggan di tengah persaingan layanan digital yang kian kompetitif. Lalu selanjutnya ada tujuan. Pertama, membangun website jasa joki dan top-up game. Kedua, memberikan kemudahan, keamanan, dan efisiensi dalam pemesanan layanan. Ketiga, memfasilitasi transaksi cepat dan terpercaya bagi pemain game online. Keempat, menyediakan informasi layanan secara transparan. Kelima, meningkatkan profesionalitas layanan. Dan terakhir, memperluas jangkauan pasar ke seluruh Indonesia. Selanjutnya, untuk ruang lingkup mencakupi teknis, fungsional, dan non-teknis. Pertama, ruang lingkup teknis. Jasa joki game dilakukan secara online lewat Facebook dan Instagram untuk promosi, komunikasi, dan transaksi. Penjoki bekerja 6-23 jam per hari menggunakan smartphone, mengakses akun pelanggan, menyelesaikan misi, dan menerima pembayaran via transfer atau e-wallet. Terdapat 3 sistem kerja. Pertama mandiri, kedua worker, dan pemilik jasa. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dika Putra Pratama, dipersilakan untuk melanjutkan menjelaskan. Selanjutnya ada ruang lingkup fungsional, menyoroti proses pemain menjadi penjoki profesional, cara mereka mengelola pelayanan, menentukan harga, dan berinteraksi dengan pelanggan. Dibahas juga dampak pekerjaan terhadap fisik dan mental, serta penggeseran dari full-time ke part-time sebagai strategi menghadapi ketidakstabilan. Dan ruang lingkup selanjutnya adalah non-teknis. Proyek ini merupakan tugas mata kuliah grafika komputer, fokus pada desain UI yang estetis dan fungsional. Sistem dikembangkan untuk desktop tanpa optimasi mobile, dengan prioritas pada tata letak, warna, dan ikon grafis sebagai penerapan materi kuliah. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. UI UX berperan penting dalam kenyamanan dan efisiensi interaksi pengguna. UI mencakup tampilan visual seperti warna dan layout, sedangkan UX fokus pada kepuasan pengguna. Model prototyping dengan tools seperti Figma mempermudah desain antarmuka secara kolaboratif. Extreme Programming atau bisa disebut XP mempercepat pengembangan melalui umpan balik cepat. Pendekatan ini mendukung proyek dalam menciptakan website yang fungsional, menarik, dan mudah digunakan.
metode penelitian survei target pengguna. Pertama-tama ada survei mahasiswa dan pekerja yang notabene bermain game namun kekurangan waktu untuk grinding. Selanjutnya ada temuan banyak toko top up tidak aman atau scam menjadi peluang bagi Games Master ID sebagai solusi top up dan joki terpercaya berbasis web atau aplikasi. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya yang bernama Akmal Gifari. Silahkan. Baik, untuk selanjutnya ada masih di metodologi. Proses perancangan desain UI UX responsif. Yang pertama ada analisis kebutuhan. Layanan utama alur sederhana dan navigasi jelas. Yang kedua ada desain prototype di Figma. From input ID, pilihan pembayaran, katalog, produk informatif. Yang ketiga ada visual cerah dan karakter game populer. Siap diimplementasikan dengan Flutter dan React Native. Untuk seterusnya ada implementasi frontend, backend, dan pembayaran. Yang pertama, bangun antarmuka atau beranda menu top up joki sesuai prototype responsif di mobile. Yang kedua, tulis logika transaksi. Input data, pilih layanan checkout, hitung harga, atau ada diskon otomatis. Yang ketiga ada integrasi API pembayaran atau Mintrest Dana Oppo untuk transaksi real time dan aman. Yang keempat ada backend. Firebase atau MySQL menyimpan data pengguna dan order. Untuk selanjutnya ada pengujian dan evaluasi kualitas aplikasi. Yang pertama ada uji fungsional. Input ID, perhitungan harga, pembayaran, dan penanganan error. Seterusnya ada uji UI di berbagai ukuran layar. Pastikan tampil responsif dan mudah dinavigasi. Yang ketiga ada uji UX dengan pengguna nyata. Kumpulkan umpan balik kenyamanan dan kejelasan informasi. Yang keempat ada uji pembayaran, transaksi end-to-end via Mintrest, dan verifikasi real time dan pencatatan akurat. Yang terakhir ada perbaiki temuan sebelum rilis publik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Aldi Salam. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan hasil dari pembahasan. Satu, perancangan. Nah, perancangan ini menjadi tahap krusial dalam pengembangan Game Master ID dengan fokus pada desain antarmuka pengguna, UI UX sebagai media interaksi antar pengguna dan penjoki. Pendekatan disesuaikan dengan tujuan edukatif proyek serta mempertimbangkan keterbatasan waktu dan sumber daya yang ada. Selanjutnya yaitu beberapa contoh aplikasi Game Master ID. Pada gambar di samping kita bisa melihat bahwa ini adalah tampilan beranda. Pada tampilan beranda ini terdapat beberapa icon, yaitu seperti ada beberapa menu utama seperti top up game, joki game, dan jual beli akun. Desain dibuat sederhana dan interaktif, dilengkapi icon tombol navigation serta banner promosi untuk menarik perhatian. Navigation dirancang intuitif agar pengguna mudah mengakses layanan. Selanjutnya yaitu katalog akun. Di sini kita dapat melihat akun Mobile Legends yang dijual lengkap dengan gambar, rank, harga, dan deskripsi singkat. Desain dibuat agar pengguna bisa membandingkan dan memilih akun dengan mudah. Tiap akun ditampilkan dalam kartu produk yang dilengkapi tombol pemesanan secara langsung. Pada halaman transaksi, pada halaman ini formulir pembelian top up game yang meminta pengguna mengisi ID akun, ID server, jumlah pembelian, diskon, dan metode pembayaran.
Pada metode pembayaran ini bisa dilakukan Dana, OVO, dan lain-lain. Dirancang meminimalisir minimalis dan jelas untuk mempermudah pengisian data sebelum diproses oleh admin. Baik, sebelum kita kesimpulan, saya akan memperlihatkan beberapa hasil prototipe yang kami buat. Kita akan prototipe beranda gitu. Apakah responsif dari beranda ke yang lainnya? Kita lihat dari menu atas, ternyata responsif. Untuk top-up game, apa responsif? Ternyata responsif. Lalu kita kembali pada joki game, responsif. Lalu kita beli akun, apakah responsif, dan bisa di scroll ya, responsif. Baik, untuk kesimpulannya, aplikasi Game Master ID berhasil menghadirkan antarmuka yang responsif, efisien, dan mudah digunakan untuk layanan top up dan joki game. Dukungan UI UX modern, Figma, Flutter, dan API pembayaran meningkatkan kenyamanan serta mempercepat proses transaksi dibanding metode manual. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati penonton. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice. Thank you. Anjing, Jo. Oh, nyala diskusi, Jo. Iya, Jor keluar wae. dokumentasi. Gas dokumentasi mah.